minum alkohol dibilang haram. Tapi mabok serta kecanduan penghapusan dosa dibilang halal. Itu agama suci ataukah agama dosa? Jujur, saya heran di mana letak sucinya dari kitab yang justru mempromosikan penghapusan dosa bagi pendosa tentunya. Kesemuanya dikutip dari hadis sahih Muslim. Barang siapa yang bertemu denganku dengan membawa kesalahan sebesar isi bumi, tanpa menyekutukanku dengan yang lainnya, maka aku akan menemuinya dengan ampunan sebesar itu pula. Barang siapa membaca, Maha Suci Allah dan segala puji baginya 100 kali dalam sehari, maka dosanya akan dihapus. Rasulullah mengajarkan kepada orang yang baru masuk Islam dengan doa, "Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, tunjukkanlah aku, dan anugerahkanlah aku rizki." Apabila ada seseorang yang masuk Islam, Nabi mengajarinya tentang sholat, kemudian disuruh untuk membaca doa. "Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, tunjukkanlah aku, sehatkanlah aku, dan anugerahkanlah aku rizki." Ya Rasulullah, apa yang sebaiknya saya ucapkan ketika saya memohon kepada Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung? Rasulullah menjawab, ketika kamu memohon kepada Allah, maka ucapkanlah doa sebagai berikut. "Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, selamatkanlah aku." Mari kita simak sunnah Nabi Rasul Allah ini. Memberi teladan mabok dan kecanduan penghapusan dosa. Juga masih dikutip dari hadis Muslim. Saya pernah bertanya kepada Aisyah tentang doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah, memohon kepada Allah. Maka Aisyah menjawab, sesungguhnya Rasulullah pernah berdoa sebagai berikut. "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatan yang telah aku lakukan dan yang belum aku lakukan." Aku bertanya kepada Aisyah tentang doa yang biasa dibaca oleh Nabi. Maka dia menjawab. Beliau membaca, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatan yang telah aku lakukan dan yang belum aku lakukan." Dari Aisyah bahwa Rasulullah dalam doanya membaca, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan sesuatu yang telah aku lakukan dan dari keburukan sesuatu yang belum aku lakukan." Dari Nabi, beliau pernah berdoa sebagai berikut. "Ya Allah, ampunilah kesalahan, kebodohan, dan perbuatanku yang terlalu berlebihan dalam urusanku. Serta ampunilah kesalahanku yang engkau lebih mengetahui daripadaku. Ya Allah, ampunilah aku dalam kesungguhanku, kemalasanku, dan ketidaksengajaanku, serta kesengajaanku yang semua itu ada pada diriku. Ya Allah, ampunilah aku atas dosa yang telah berlalu, dosa yang mendatang, dosa yang aku samarkan, dosa yang aku perbuat dengan terang-terangan, dan dosa yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku." Orang-orang yang memeluk ajaran mabok penghapusan dosa demikian, pastilah orang-orang dari kalangan pemabuk. Pikirannya tidak jernih dan kesadarannya lemah, sehingga memandangnya sebagai surga dan menyebutnya sebagai agama suci. Akal mabok milik orang mabok, agamanya para pemabok, mabok penghapusan dosa. Sang Buddha pernah bersabda, "Para bikhu, ada 4 jenis orang ini terdapat di dunia. Apakah 4 ini? Di sini, para bikhu, seseorang tidak menghargai perilaku bermoral dan tidak menjadikan perilaku bermoral sebagai otoritas, tidak menghargai konsentrasi dan tidak menjadikan konsentrasi sebagai otoritas,
dan tidak menghargai kebijaksanaan dan tidak menjadikan kebijaksanaan sebagai otoritas. Seseorang lainnya menghargai perilaku bermoral dan menjadikan perilaku bermoral sebagai otoritas, tetapi tidak menghargai konsentrasi dan tidak menjadikan konsentrasi sebagai otoritas, dan tidak menghargai kebijaksanaan dan tidak menjadikan kebijaksanaan sebagai otoritas. Seseorang lainnya menghargai perilaku bermoral dan menjadikan perilaku bermoral sebagai otoritas, menghargai konsentrasi dan menjadikan konsentrasi sebagai otoritas, tetapi tidak menghargai kebijaksanaan dan tidak menjadikan kebijaksanaan sebagai otoritas. Seseorang lainnya menghargai perilaku bermoral dan menjadikan perilaku bermoral sebagai otoritas, menghargai konsentrasi dan menjadikan konsentrasi sebagai otoritas, dan menghargai kebijaksanaan dan menjadikan kebijaksanaan sebagai suatu otoritas. Ini adalah keempat jenis orang itu yang terdapat di dunia. Para bikhu, pada malam hari seekor singa, raja binatang buas, keluar dari sarangnya, meregangkan tubuhnya, mengamati 4 penjuru sekeliling dan mengaumkan aumannya 3 kali. Kemudian ia pergi berburu. Binatang apapun yang mendengar auman singa sebagian besar akan merasa ketakutan, merasakan keterdesakan dan kegentaran. Mereka yang hidup di dalam lubang memasuki lubang mereka. Mereka yang hidup di dalam air memasuki air. Mereka yang hidup di dalam hutan memasuki hutan, dan burung-burung terbang ke angkasa. Bahkan gajah-gajah kerajaan yang besar yang terikat erat dengan tali kulit di desa-desa, pemukiman-pemukiman, dan kota-kota besar, memberontak dan memutuskan ikatan mereka hingga hancur. Dengan ketakutan, mereka buang air kecil dan air besar dan berlarian dari sana. Sungguh betapa berkuasanya di antara binatang-binatang singa. Raja binatang buas itu begitu agung dan perkasa. Demikian pula para bikhu. Ketika Sang Tathagata muncul di dunia, seorang arahan, tercerahkan sempurna, sempurna dalam pengetahuan sejati dan perilaku, sempurna menempuh sang jalan, pengenal dunia, pelatih yang tiada taranya bagi orang-orang yang harus dijinakkan, guru para dewa dan manusia, yang tercerahkan, yang suci. Beliau mengajarkan Dhamma sebagai berikut. Demikianlah penjelmaan diri, demikianlah asal mula penjelmaan diri, demikianlah lenyapnya penjelmaan diri, demikianlah jalan menuju lenyapnya penjelmaan diri. Ketika para dewa itu yang berumur panjang, indah dengan kebahagiaan melimpah, menetap lama di istana-istana agung, mendengar ajaran Dhamma Sang Tathagata, sebagian besar dari mereka akan merasa ketakutan, merasakan keterdesakan, dan kegentaran sebagai berikut. Tampaknya kami sebenarnya adalah tidak kekal. Walaupun kami pikir kami adalah kekal, tampaknya kami sebenarnya adalah sementara. Walaupun kami pikir kami bertahan selamanya, tampaknya kami sebenarnya adalah tidak abadi. Walaupun kami pikir kami adalah abadi, tampaknya kami adalah tidak kekal, sementara tidak abadi, yang termasuk dalam penjelmaan diri. Begitu berkuasanya Sang Tathagata, begitu agung dan perkasanya beliau di dunia ini bersama dengan para dewanya. Ketika melalui pengetahuan langsung Sang Buddha, Sang Guru, manusia yang tanpa tandingan di dunia ini bersama dengan para dewanya, memutar roda Dhamma, beliau mengajarkan penjelmaan diri, lenyapnya,
Asal mula penjelmaan diri dan jalan mulia berunsur 8 yang menuntun menuju ditenangkannya penderitaan. Maka bahkan para dewa itu yang berumur panjang, indah, gemerlap dengan keagungan, menjadi ketakutan dan merasakan kegentaran, bagaikan binatang liar yang mendengarkan auman singa. Tampaknya kami adalah tidak kekal, tidak melampaui penjelmaan diri. Mereka berkata, ketika mereka mendengar kata Sang Arahan, yang stabil, yang terbebaskan sepenuhnya,